Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Hoirunalfa dengan NIM 2284202018. Saya adalah mahasiswa semester 6 dari program studi pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pembuatan media interaktif atau media pembelajaran interaktif berbasis Canva Code yang telah saya integrasikan atau kolaborasikan dengan Microsite S.id. Media ini dirancang sebagai alternatif pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mudah diakses oleh peserta didik maupun pendidik. Selamat menyaksikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pokok pembahasan. Dalam video ini ada 3 pokok pembahasan yang harus saya presentasikan. Yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan pembuatan. Yang kedua, desain media dan interaksi. Dan yang ketiga yaitu struktur media dan contoh tampilan. Untuk pokok pembahasan pertama yaitu latar belakang. Di sini ada 4 latar belakang yang membelakangi mengapa media pembelajaran interaktif ini dibuat. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi digital mendorong inovasi media pembelajaran. Dan yang kedua yaitu siswa generasi membutuhkan pendekatan interaktif dan visual. Dan yang ketiga, media interaktif dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dan yang terakhir yaitu Canva Code dan Microsite S.id memberikan akses cepat dan mudah terhadap media digital. Artinya dari 4 latar belakang yang setelah saya sebutkan itu menjelaskan bahwa di era digital seperti saat ini, proses pembelajaran tidak hanya berlangsung secara tatap muka di dalam kelas, tetapi juga ditopang oleh berbagai media interaktif yang menarik dan mudah digunakan. Teknologi digital memberikan peluang bagi pendidik maupun peserta didik agar belajar dengan lebih fleksibel dan kreatif. Salah satu media yang populer digunakan adalah Canva. Canva adalah platform desain yang bisa dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran visual, interaktif, dan menarik. Adapun tujuan pembuatan media ini ada 4 poin juga. Yang pertama yaitu menyediakan media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Dan yang kedua, memfasilitasi akses mudah melalui satu tautan saja, yaitu Microsite S.id. Dan yang ketiga, mengintegrasikan konten visual, teks, dan aktivitas interaktif melalui Canva. Dan yang keempat, mempermudah evaluasi dan keterlibatan peserta didik dengan QR atau Canva Code. Yang artinya, dalam 4 tujuan pembuatan media ini dapat diartikan sebagai untuk mempermudah distribusi media yang dibuat di Canva. Digunakan dengan Canva Code, yaitu tautan yang dibagikan agar peserta didik dapat langsung membuka media tersebut. Agar link lebih ringkas dan mudah diakses, kita memanfaatkan website S.id sebagai pemendek tautan atau kombinasi ini sangat bermanfaat untuk mendukung pembelajaran matematika yang interaktif dan praktis, terutama saat peserta didik mengakses melalui perangkat digital seperti smartphone ataupun laptop. Artinya, kita harus membuat Canva Code terlebih dahulu dari platform Canva, dan nanti kita buat linknya itu dijadikan satu di Microsite atau di S.id itu agar peserta didik mengakses langsung satu tautan dengan berbagai tautan lainnya agar lebih simpel seperti itu. Lanjut ke pokok pembahasan yang kedua yaitu desain media dan integrasi.
desain medianya yaitu Canva Code. Di sini ada dua kemungkinan desain media. Yang pertama yaitu media dibuat menggunakan Canva for Education, yang terdiri dari slide materi, latihan soal, animasi, dan video pendek, dan juga fitur interaktif, tombol navigasi, kuis interaktif, dan link eksternal. Dan di sini saya menambahkan video pembelajaran yang dimana saya tidak membuat, tapi saya ambil dari pembahasan video yang ada di YouTube. Itu membuat kita lebih mudah ataupun peserta didik dapat mengaksesnya sangat mudah begitu. Dan yang kedua, Canva Code dihasilkan dan dibagikan ke siswa untuk akses cepat melalui pemindaian. Artinya nanti kalau sudah digabungkan di microsite, kita akan membagikan link ataupun QR agar peserta didik dapat memindai atau mengakses melalui Google Lens, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu integrasi, di mana di sini ada 4 proses integrasi dari Canva Code ke Microsoft S.id. Proses pertama yaitu dibuatkan halaman khusus menggunakan S.id. Dan yang kedua, proses 2 adalah membuat alamat ringkas. Di sini saya membuatnya menggunakan link ini dan QR di sini. Proses ketiga yaitu memuat deskripsi media, link Canva, petunjuk penggunaan, QR code, dan tautan refleksi atau Google Form. Dan proses yang terakhir yaitu proses keempat, microsite menjadi hub, subhub, atau pusat akses berbagai sumber pembelajaran. Yang terakhir yaitu pokok pembahasan mengenai struktur media dan contoh tampilan. Yang pertama terlebih dahulu yaitu struktur medianya. Media pembelajaran interaktif ini dirancang dengan memperhatikan alur yang sistematis agar mudah dipahami dan digunakan oleh peserta didik. Strukturnya ada beberapa objek, yaitu 5 objek. Yang pertama halaman pembuka, di mana ada nama sekolahnya, terus ada seperti semacam motivasi. Dan yang kedua ada materi inti yang terdiri dari penjelasan konsep, contoh soal, dan visualisasi. Dan yang objek ketiga yaitu latihan interaktif, di mana ada kuis atau latihan soal dengan Canva interaktif. Dan yang keempat yaitu video pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, video pembelajaran saya tidak membuat sendiri, tapi saya mengambil dari video pembahasan di YouTube. Dan yang terakhir yaitu yang terakhir ada lembar kerja digital. Lembar kerja digital ini dibuat agar peserta didik tidak perlu menulis. Kita menggunakan satu platform yaitu agar lebih mudah. Untuk selanjutnya yaitu contoh tampilan media, di mana di sini memuat tentang halaman materi, latihan soal, dan tampilan QR code. Adapun tutorial penggunaan website.id di sini.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis Canva Code yang diintegrasikan atau dikolaborasikan dengan Microset.id. Saya berharap media ini dapat menjadi alternatif inovatif dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih menarik, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Jika ada saran, kritik, dan masukan, saya sangat terbuka untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.